Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap orang yang beriman ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun janganlah kita bertanya apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Namun tanyakan kepada hati kita, kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan bertanya apakah Allah mencintai kita, tetapi tanyakanlah kepada diri kita, apakah kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena siapa yang mencintai Allah, Allah pasti mencintai dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kecintaannya yang paling kuat, kecintaannya yang paling besar lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, al-asbab al-jalibah limahabbatillahi asyarah. Sebab-sebab untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala ada 10. Maka marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qiraatul Quran bitadabbur. Yang pertama, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, supaya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bacalah Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Bacalah Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka mentadaburi Al-Quran, tidaklah mereka membaca Al-Quran, menghabiskan waktunya untuk fokus dengan Al-Quran, dengan memahami maknanya dan mentadaburi artinya. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di dalam hati mereka terdapat kunci sehingga kita berat membaca Al-Quran, sehingga kita menyia-nyiakan waktu kita jauh dari Al-Quran. Wahai kaum muslimin, sadarilah ternyata banyak dari waktu kita yang kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Namun di sisi lain kita jauh dari Al-Quran. Maka apabila kita jauh dari Al-Quran, lalu bagaimana kita mengatakan kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah sudah benar pengakuan kita
kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, seraya kita introspeksi, kemudian banyak berdoa kepada Allah agar hati yang keras ini dilunakkan oleh Allah, sehingga kita menikmati membaca Al-Quran sebagaimana dahulu para salaf mereka sangat bahagia dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, at-taqarrub ilallahi bin nawafil ba'dal faridah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah setelah yang diwajibkan. Ini berdasarkan al-hadis al-ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang dianjurkan setelah dia memenuhi yang diwajibkan, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai. Apabila kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang dianjurkan, dengan amalan-amalan yang disunnahkan, berarti kita ini ingin mencintai Allah dan Allah akan mencintai kita. Namun sebaliknya, jika kita berat melaksanakan yang sunnah, otomatis yang wajib kita laksanakan sekedar rutinitas atau sekedar menggugurkan kewajiban. Lalu bagaimana kita mengatakan dicintai oleh Allah, atau bagaimana kita dibenarkan mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebab mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dawamu dzikrillahi bil qalbi wal lisani wal amali wal hal. Yang ketiga adalah senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, demikian pula dengan lisan dan juga dengan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Mu'adz ibnu Jabal, qala alaihi salatu wassalam, ya Mu'adz inni uhibbuka, wahai sahabat Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, fala tada'anna dubura kulli salatin, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai salat, yaitu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tanyakan pada diri kita, kita sudah banyak zikir atau banyak menyia-nyiakan waktu kita? Apakah kita banyak mengingat Allah di saat berdiri, di saat duduk, bahkan ketika tidur? Seringkali kita tidur tanpa zikir, lalu kita mengaku kita mencintai Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang keempat adalah taqdimu mahabbatillahi ala mahabbatika inda ghalabatil hawa, mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada cinta kepada diri sendiri ketika muncul hawa nafsu. Apabila muncul hawa nafsu, perangilah diri kita, dahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada mencintai diri kita sendiri. Apabila kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita adalah orang yang mencintai Allah
dan berarti kita adalah orang, insya Allah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, kita menuruti hawa nafsu walaupun ini dibenci oleh Allah, maka pengakuan kita bahwasanya kita mencintai Allah itu adalah pengakuan yang belum tepat, harus dikoreksi. Itu hanya sekedar pengakuan saja, bukan dengan bukti yang benar. Karena orang yang benar-benar mencintai Allah adalah orang yang mendahulukan cintanya kepada Allah daripada kepada dirinya sendiri, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk melawan hawa nafsunya. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Yang kelima, sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatih, yaitu seseorang melihat dengan hatinya kebesaran nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Maka berdoalah menyebut nama-nama Allah yang sempurna, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sempurna. Orang yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berusaha untuk melihat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mengimaninya dan tidak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, kemudian mentadaburinya, mengamalkan kandungannya, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan masuk surga. Kemudian yang keenam, qala rahimahullah, cara yang keenam, sebab yang keenam untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahira wal batinah. Melihat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak kepada kita. Anugerah Allah, kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, sehingga kita wajib mengakuinya, kita wajib mensyukurinya. Saking banyaknya nikmatnya Allah. Allah ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian melihat nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka jadilah orang yang qanaah, orang yang bahagia, orang yang puas dengan pemberian Allah, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Maka orang yang bersyukur itulah orang yang dicintai Allah. Orang yang bersyukur itulah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sekiranya kalian syukur kepada Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kalian. Dan sekiranya kalian kufur kepada Allah, sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Kemudian yang ketujuh,
Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wahia a'jabuha, ini yang paling penting, inkisarul qalbi baina yadayillah, yaitu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak kesalahan, kalau kita banyak dosa, hendaklah kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa banyak kebaikan kita, hendaklah kita melihat diri ini dengan banyak kekurangan. Karena itulah hakikat seorang hamba. Hakikat seorang hamba adalah melihat dirinya, baik ketika beramal soleh atau baik ketika dia melakukan kesalahan, melihat diri banyak kekurangannya. Tadzallul, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah, wahia a'jabuha, ini yang paling penting. Jangan sampai kebaikan kita menjadikan kita kagum dengan diri kita. Wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian di antara sebab untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu mujalatus sholihin as-shadiqin al-muhibbin, duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan orang-orang yang jujur, yang ikhlas, duduk dengan orang-orang yang mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, yaitu duduk di majelis ilmu. Ini adalah ciri orang-orang yang ingin mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk membaca Al-Qur'an, duduk mempelajari Al-Qur'an, duduk dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita terasa ringan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu, duduk dengan orang-orang yang baik, duduk dengan orang-orang yang ingin memperbaiki diri mereka, ini tanda kecintaan Allah. Tanda Allah mencintai seorang hamba, tanda dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila seseorang terasa berat menghadiri majelis ilmu, terasa berat dengan berbagai macam alasan, tidak sempat atau tidak ada waktu, tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya dan tanda dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, Allah memahamkan kepadanya urusan agama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berjuang, yang bersungguh-sungguh berusaha bagaimana meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah di atas jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.